Kita bersyukur hari-hari ini kalau kita ada semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Kalau kita sering baca firman Tuhan, pasti berkata gini, dunia akan semakin hancur. Betul? Ada lagunya, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Amin. Jadi semua yang difirmankan Tuhan pasti akan digenapi. Kalau kita dengar hari-hari ini keadaan ekonomi katanya tidak semakin baik. Betul gak Bapak Ibu? Iya, semalam juga sudah disinggung Pak Utagalung bahwa keadaan ekonomi hari-hari ini tidak semakin baik, termasuk di bangsa kita. Iya kan? Hari Jumat kemarin kami ke dinas di Bagan Besar. Mereka sudah membicarakan masalah anggaran. Wow, dalam hati saya gini, wow, ekonomi sedang digoncang. Mereka aja sudah ada bulanan mereka, setiap bulan mereka bisa goncang. Bapak Ibu, saya yakin dan percaya firman Tuhan tidak pernah tidak digenapi. Kalau kita sudah percaya, kalau kita sering dengarkan firman Tuhan, kalau kita dengar itu, goncangan apapun kita tidak akan goyang. Amin. Karena apa? Pasti kita bilang gini, itu memang harus terjadi. Karena itu penggenapan janji Tuhan. Bapak saya kan dia suka nonton di televisi. Jadi dia tahu, pokoknya dari pagi malam nonton dia terus, dia tahu informasi. Dia bilang gini, begini semua, ada peperangan, ada ini. Saya bilang sama bapak saya, Bapak, memang itu harus terjadi. Karena itu sudah dicatat dalam Alkitab. Ya tapi jangan gitu dong, katanya gitu. Itu harus terjadi karena sudah dicatat di dalam Alkitab. Jadi sebagai anak-anak Tuhan hari-hari ini, kita nggak pernah terluput. Maksudnya gini, selagi kita ada di dunia ini, itu akan kita lihat atau gini, maksudnya kita dengar. Yang menjadi pegangan hidup kita adalah Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi hari-hari ini di sekeliling kita, itu tidak akan menggoncangkan iman kita. Amin. Karena apa? Kita punya Tuhan yang tak tergoncangkan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Itu nggak ada hubungannya dengan firman Tuhan yang mau saya bagikan hari ini. Amin. Tapi kita yakin dan percaya biarlah hari-hari ini kita tetap siap sedia, berjaga-jaga seperti perempuan yang bijaksana. Amin. Nah, kita buka dulu di dalam Alkitab kita 2 Korintus 8. Mulai ayat pertama sampai dengan ayat 9. 2 Korintus 8 ayat pertama sampai dengan 9. Oke, saya mungkin ayat yang pertama, yang kedua, yang genap Bapak Ibu semuanya. Nanti yang terakhir saya sama-sama biar kita dengarkan firman Tuhan. Amin. Saya baca mulai ayat yang pertama. Judulnya di sana pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Mereka meluap dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala hal,
segala sesuatu dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami. Demikian juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Ayat 8. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. 9 sama-sama kita. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Amin. Judulnya di sini mengembangkan kemurahan hati. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Nah, kalau kita baca ayat ini atau pasal ini adalah tulisan dari Rasul Paulus. Rasul Paulus dia sedang menceritakan keadaan jemaat-jemaat yang ada di Makedonia. Dia sangat bangga dengan jemaat yang ada di Makedonia ini. Jadi jujur Bapak Ibu, saya belum tahu betul kian siapa nih jemaat Makedonia ini. Tapi dengan adanya bahan ini, saya pelajari siapa sih sebenarnya jemaat yang ada di Makedonia ini, siapa itu. Nah Bapak Ibu, karena ketika kita menyampaikan sesuatu atau apalagi firman Tuhan, harus kita tahu dulu. Contohnya kalau tokohnya ini siapa dia, pekerjaannya apa, jadi kita lebih tahu. Nah ini juga jemaat yang ada di Makedonia ini, ternyata kalau saya baca, mereka bukan orang-orang kaya secara materi. Mereka adalah orang-orang miskin, orang-orang yang tidak dianggap. Nah, Bapak Ibu, tapi di sini Rasul Paulus sangat bangga dengan kehidupan jemaat-jemaat yang ada di sana. Bahkan sampai dibilang gini, ayat pertama dibilang, saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat yang ada di Makedonia. Nah, Bapak Ibu, kalau judulnya adalah mengembangkan kasih karunia. Nah, apa itu kasih karunia? Kemurahan. Kemurahan hati adalah sebuah sikap kerelaan dalam memberi atau menabur tanpa mengharapkan. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat gambar di situ, dia sedang menabur benih. Nah, saya yakin dan percaya kalau kita pernah menanam sebuah pohon atau apapun, menanam benih. Contohnya saya menanam benih mangga. Saya yakin dan percaya, saya punya saya punya keinginan nanti ketika saya tanam benih mangga, suatu saat dia akan berbuah. Itu secara manusia. Tetapi ini namanya kemurahan itu, katanya menabur tanpa mengharapkan imbalan, atau menabur tanpa mengharapkan imbalan, kira-kira begitu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya yakin dan percaya ini tidak bisa kita lakukan kalau kita tidak mengenal Tuhan. Nah, Bapak Ibu, sifat ini berasal dari karakter Allah yang murah hati, penuh kasih karunia, dan menyatakan kebaikan demi kebaikan. Bapak Ibu, kita belajar dari jemaat yang ada di Makedonia ini. Bagaimana cara mereka mengembangkan kemurahan itu, mengembangkan kemurahan hati? Yang pertama, memberi didasari dengan kemurahan. Meskipun berada dalam kondisi berkekurangan, namun jemaat Makedonia tidak terhalang dalam kekayaan hati untuk memberi. Tadi saya sudah ceritakan, orang-orang yang ada di Makedonia ini, mereka bukan orang-orang kaya, mereka golongan orang miskin. Makanya sampai Rasul Paulus dia salut dengan orang-orang yang ada di sana. Saya salut kira-kira seperti itu dengan keadaan mereka. Meskipun kalau kita baca ayat 2 gini, selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, memberi atau menolong seseorang ketika situasi kita dalam keadaan baik, dalam uang kita berkelimpahan, kesehatan kita semuanya dalam keadaan aman, mungkin itu gampang kita lakukan. Iya enggak Bapak Ibu? Kalau kita banyak uang, contohnya tiba-tiba
ada orang yang datang ke rumah kita, Bu Galung, iya, saya butuh uang Bu, gak makan lagi. Kalau saya banyak uang mungkin saya gampang melakukannya, Bapak Ibu. Tapi orang-orang yang ada di Makedonia katanya mereka miskin, mereka juga mengalami banyak persoalan, tetapi itu tidak menjadi alasan bagi mereka untuk menolong sesama. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, tidak mudah melakukan ini, tidak mudah melayani, atau tidak mudah memberikan yang terbaik, melakukan yang terbaik bagi sesama kalau situasi kita tidak baik, kalau kesehatan kita tidak baik, hati kita tidak baik. Tapi kita belajar siang hari ini karena orang-orang yang ada di Makedonia, mereka memiliki kemurahan hati yang luar biasa, sehingga mereka mampu melakukan itu. Mereka bilang itu tidak menjadi alasan bagi kami untuk tidak melakukan yang terbaik. Hari-hari ini Bapak Ibu, seberapa sulit keadaan kita, seberapa banyak persoalan kita yang kita hadapi hari-hari ini. Mungkin itu situasi ekonomi kita, keluarga kita, anak-anak kita, pekerjaan kita. Apakah ini menjadi alasan bagi kita untuk tidak berbuat baik? Kita belajar siang hari ini, Bapak Ibu. Kita bilang sama Tuhan, Tuhan, saya belajar, saya bersyukur. Ketika saya baca ini ayat, Tuhan terima kasih, saya belajar dari orang-orang yang ada. Meskipun saya tidak lihat dengan mata jasmani saya ya percaya mereka melakukan ini. Bukan hanya cerita, saya yakin dan percaya. Makanya sampai Rasul Paulus boleh menjadi bangga, boleh menceritakan ini ke jemaat-jemaat yang ada di Korintus juga diceritakan itu. Ini juga saya rindu kita bersama-sama ini menjadi pengalaman kita pribadi lepas pribadi. Amin. Sehingga suatu saat boleh menjadi cerita. Wow, jemaat-jemaat yang ada di GBI House of Blessing, meskipun mereka tidak kaya, meskipun mereka dalam keadaan susah, tapi mereka mampu memberi yang terbaik untuk pelayanan Tuhan. Menjadi kebanggaan bagi siapa Bapak Ibu? Bagi Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, suatu hari saya pernah mengalami hal ini. Hati saya, namanya kita manusia, ada saatnya, gak setiap saat kita senang, iya gak Bapak Ibu? Ada saatnya hati kita lagi down. Tiba-tiba ada orang yang cerita sama kita, dia punya masalah. Nah, masalah kita sebagai anak Tuhan tidak bisa seperti itu. Jadi ketika dia cerita, oh iya, saya layani, saya berdoa, kami sama-sama berdoa. Jadi Bapak Ibu, apapun keberadaan kita, seberat apapun persoalan yang kita hadapi, tidak menjadi alasan bagi kita untuk tidak memberi yang terbaik atau melayani Raja di atas segala raja. Artinya memberi dengan kemurahan hati, dengan kasih karunia yang daripada Tuhan, seperti yang Tuhan berikan. Saya yakin dan percaya orang-orang yang ada di Makedonia ini bisa melakukan ini bukan dengan kekuatan mereka sendiri. Mereka karena hati mereka cinta kepada Tuhan. Amin. Nah kemarin minggu kemarin kita FA tentang cinta juga, tentang kasih. Kalau kita mengasihi seseorang, karena gini, Tuhan sudah mengasihi kita, dan Dia nggak hanya kata-kata, Dia buktikan kasihnya, Dia buktikan cintanya buat kita lewat pengorbanannya, lewat pengampunan yang Dia berikan buat kita. Kita juga, saya yakin dan percaya, ketika kita mengasihi Tuhan, kita yakin dan percaya kita akan melakukan perintahnya. Kita melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Nah seperti orang-orang yang ada di Makedonia ini, hati mereka sudah terlalu cinta kepada Tuhan, hati mereka sudah terlalu percaya kepada Tuhan. Mereka bilang meskipun mereka dalam menghadapi berbagai macam persoalan, macam penderitaan, sukacita mereka katanya meluap-luap. Wow Bapak Ibu, tidak gampang memiliki hati seperti ini. Ada nggak Bapak Ibu contohnya gini, kita sudah punya, nggak ada uang lagi, tiba-tiba kita disuruh lagi memberi. Yang ada bisa-bisa ya mang tak pernah memberi, ya kan? Tapi ini orang
orang-orang yang ada di Makedonia ini. Mereka melakukannya karena mereka sudah percaya betul dengan Tuhan. Bapak Ibu, kalau orang Makedonia bisa melakukannya, mereka manusia biasa, kita juga bisa melakukannya. Amin. Dengan apa? Pertolongan Tuhan. Biarlah kemurahan hati yang dari Tuhan itu kita miliki pribadi lepas pribadi. Amin. Nah, itu tadi yang pertama, yaitu memberikan didasari dengan kemurahan hati. Yang berikutnya lagi, memberi sesuai dengan kemampuan. Saya baca dulu untuk kita di sini. Ayat yang ketiga. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Bapak Ibu, Tuhan juga nggak suruh kita melakukan. Contohnya, kita punya uang 10.000, Tuhan suruh kita kasih 11.000, enggak. Itu tergantung daripada kita. Tuhan suruh kita memberikan sesuai dengan kemampuan kita. Berapa kira-kira yang mampu kita kasih untuk Tuhan? Yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu, hari-hari ini adakah kita ketika kita datang kepada Tuhan, kita kasih sesuai dengan kemampuan kita? Adakah kita hari-hari ini memberi kepada Tuhan hanya sekedar saja? Nah, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, saya bukan berbicara tentang masalah perpuluhan ya Bapak Ibu. Tapi saya tadi diingatkan gini, maksudnya gini, sebagai bukti bagi saya nggak bilang, saya nggak paksakan siapapun untuk melakukannya, karena yang saya alami saya ceritakan. Nah, saya diingatkan tadi ketika gini, ketika kita sudah gajian, ketika kita sudah menyisihkan apa yang sudah kita miliki atau diberikan Tuhan, tahu nggak Bapak Ibu, itu juga salah satu bukti bahwa kita mengasihi Dia, memberikan sesuai dengan kemampuan kita. Nah, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, orang-orang Makedonia juga melakukan, memberikan sesuai dengan kemampuan, bahkan lebih, katanya, lebih dari mereka yang mereka mampu. Nah, saya yakin dan percaya mereka melakukan, memberikan lebih dari apa yang mereka mampu. Ini tidaklah gampang Bapak Ibu, tidak gampang. Mereka melakukan, seseorang bisa melakukan ini ketika dia sudah punya penyerahan secara total kepada Tuhan. Nah, saya yakin dan percaya orang-orang yang ada di Makedonia ini juga sudah mengalami hal itu. Mereka sudah percaya secara total. Nah, jujur Bapak Ibu, saya juga belum bisa melakukan ini, maksudnya melakukan lebih daripada apa yang kita punya. Nah, jadi Bapak Ibu, orang-orang yang ada di Makedonia bisa melakukannya. Tuhan mempercayakan kepada setiap orang percaya pemberian-pemberian sesuai dengan kapasitas masing-masing. Nah, jadi Tuhan gak minta harus kau berikan lebih dari apa yang kau punya. Tapi firman Tuhan siang hari ini, kita memberikan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Amin Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, orang Makedonia menjadi teladan bagi kita. Mereka mampu melebihi di luar kemampuan mereka. Nah, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kalau kita lihat, kalau kita boleh ingat cerita persembahan seorang janda miskin. Nah, Bapak Ibu, dia memberikan. Ketika ada orang kaya juga mempersembahkan persembahannya, ada juga orang miskin mempersembahkan persembahannya. Ketika Tuhan melihat persembahan itu, apa yang dia bilang? Yang diterima, maksudnya gini, yang sangat indah adalah persembahan seorang janda. Karena apa? Dia memberikan dari yang gak punya. Dari yang gak punya, gak bisa kita, gak gampang melakukan ini Bapak Ibu. Contohnya ketika ada seseorang gak punya lagi kita uang lagi, tiba-tiba datang orang, kita punya 1.000 contohnya, datang orang mau minta 1.000 lagi, otomatis kita nggak punya ada apa-apa lagi kan? Saya yakin dan percaya kita nggak gampang melakukan ini, tidak gampang. Saya belajar kenapa orang-orang yang ada di Makedonia itu bisa melakukannya. Saya juga belajar kenapa orang miskin itu
mampu melakukannya. Bukan berarti kita nggak boleh mempersembahkan yang besar, enggak. Tapi kenapa mereka mampu melakukannya? Saya boleh belajar, iya, memang dia sudah menyerahkan total seluruh kehidupannya kepada Tuhan. Saya punya statement gini, jangan logika yang mengalahkan iman kita. Iya enggak? Terkadang logika kita mengalahkan iman kita, ya enggak? Manalah mungkin. Iya kan? Manalah mungkin. Padahal bagi Tuhan mungkin. Jadi Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, siapa itu orang-orang Makedonia itu? Saya mau belajar dulu. Kok bisa mereka lakukan seperti itu? Saya mau belajar. Rahasianya itu yang perlu kita pelajari, yaitu mereka memiliki apa? Kemurahan hati yang daripada Tuhan. Mereka juga memiliki apa? Mereka memberi sesuai kemampuan kita. Jadi jangan paksakan. Kalau kita nggak mampu memberikan perpuluhan, nggak usah. Iya kan? Tapi saya pernah mengalami Bapak Ibu, jujur, sebelum kami pindah ke Tamrin. Kalau di Mawar Saron itu kan nggak terlalu jarang dibahas tentang persepuluhan. Jadi ya itulah, karena nggak dibilang, saya pun nggak kasih. Tahu Bapak Ibu, ada aja yang terjadi dalam hidup kami. Yang sakit lah, yang hilang lah uang ini, yang dipinjam orang lah nggak dikembalikan, macam-macam. Pokoknya setiap, jadi saya punya tekad, apapun yang terjadi, saya akan kembalikan. Bapak Ibu, kembali lagi ya, saya ingatkan, saya nggak bilang harus dilakukan, enggak. Saya hanya cerita pengalamanku. Jadi, oke, saya lakukan itu. Mulai saya janji, apapun yang terjadi Tuhan, saya akan lakukan ini. Saya akan lakukan. Jadi kalau kurang belanja, lebih bagus Tuhan uang belanjaku ku pinjam dari orang daripada perpuluhanku nggak ku kasih. Jujur Bapak Ibu, sampai detik ini saya lakukan itu. Puji Tuhan. Bapak Ibu, jujur ya, saya ceritakan kebesaran Tuhan yang luar biasa. Bukan berarti saya bangga. Di sini Pak Utagalung. Bukan berarti apa ya, bukan melecehkan. Gaji 4 juta Bapak Ibu, anak sekolah, kuliah, bisa berdiri sekolah kami kalau bukan karena kebaikan Tuhan. Saya mulai menaruhkan hidupku di hadapan Tuhan. Siapa yang tanggung Bapak Ibu? Siapa yang sumber berkat itu? Raja di atas segala raja. Bahkan saya bilang gini, saya terheran-heran, Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapakku. Jauh dari apa yang saya pikirkan. Saya nggak pernah menyangka gini Bapak Ibu. Ketika saya kasih perpuluhan, ketika saya kasih persembahan, saya nggak pernah gini. Saya nggak pernah bilang gini, Tuhan, kan tahun berapa ya? Tahun 2003 kalau nggak salah kami di Mawar Saron. Ketika saya mulai setia memberikan perpuluhan, nggak pernah di benak saya gini, saya nanti akan membangun sekolah. Tak pernah. Saya nanti akan kuliahkan anak. Enggak. Saya nanti akan kuliah. Tidak. Saya lakukan dulu. Saya lakukan ini setia di hadapan Tuhan. Saya setia, bagaimanapun keadaannya Tuhan, saya akan lakukan. Saya lakukan. Apa yang terjadi sampai detik ini, Tuhan pelihara. Tuhan pelihara kami, Bapak Ibu. Karena apa? Memberi jauh dari apa yang kita bisa. Itu sangat berharga di hadapan Tuhan. Apalagi kita mampu. Iya enggak Bapak Ibu? Apalagi kita mampu. Jadi Bapak Ibu, kita harus mampu melakukannya. Kalau orang-orang Makedonia mampu melakukannya, kenapa kita juga enggak? Mereka manusia biasa, kita juga manusia biasa. Mereka bukan malaikat, mereka manusia biasa. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kita belajar dari orang-orang yang ada di Makedonia ini. Supaya apa? Supaya nama Tuhan dipermuliakan dan pelayanan kita juga semakin dahsyat dan luar biasa. Karena ketika apa yang kita lakukan sebenarnya Bapak Ibu,
bukan semata-mata untuk manusia. Saya yakin dan percaya orang-orang Makedonia ini melakukan itu tidak ada di hati mereka supaya dunia, supaya orang Rasul Paulus tahu bahwa kami melakukan, tidak. Saya yakin dan percaya, tapi mereka melakukan supaya hati Tuhan disenangkan, supaya nama Tuhan disenangkan, nama Tuhan dimuliakan. Karena mereka juga ketika mereka memberikan itu adalah mereka memberikan untuk orang-orang yang kurang mampu. Padahal mereka juga nggak mampu sebenarnya secara materi, tapi mereka mampu melakukannya. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, tidak ada maksud saya untuk yang negatif, enggak, dijauhkan Tuhan dari hati saya Bapak Ibu. Saya mau ceritakan kehidupanku dan melalui firman Tuhan ini, kehidupan Makedonia ini. Mereka punya apa? Memberi dengan kemurahan hati. Biarlah kita miliki kemurahan hati hari-hari ini, amin. Kita memberikan juga sesuai dengan kemampuan kita. Kalau bisa kita memberi jauh dari apa yang kita punya juga. Tuhan memberikan nilai plus dalam kehidupan kita kalau kita memberikan dengan hati yang mengasihi Tuhan. Berikutnya lagi, yang ketiga, memberi diri dalam pelayanan. Ayat 4 dia bilang gini, dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Saya sangat bersyukur dengan teman-teman yang ada di tempat ini. Memberikan bukan hanya secara materi saja, tapi memberikan juga hidupnya, waktunya untuk pelayanan Tuhan di tempat ini. Ini juga yang dia lakukan oleh orang-orang yang ada di Makedonia. Mereka bukan memberi hanya secara materi. Mereka bukan hanya memberikan secara hanya doa, tapi mereka juga bilang mereka melipatkan diri dalam pelayanan. Bapak Ibu, terima kasih untuk teman-teman yang selalu setia hari-hari ini. Apapun tantangannya tetaplah kita setia. Karena Tuhan selalu setia dalam kehidupan kita. Kita belajar dari orang-orang yang ada di Makedonia ini. Mereka memberikan hidup mereka untuk melayani Raja di atas segala raja. Memang Bapak Ibu, tantangan selalu ada di dalam kita mengikut Tuhan. Tetapi percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia sudah berjanji tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia akan selalu menyertai kita sampai akhir hidup kita. Amin. Cuman satu kuncinya, kita tetap di jalur yang sesuai dengan perintah Tuhan. Mereka memberikan hidup bukan saja hanya harta milik mereka yang membantu kebutuhan orang lain. Mereka, orang-orang yang ada di Makedonia, bukan hanya hartanya yang diberikan, hidup mereka juga diberikan, waktu mereka juga diberikan untuk Tuhan. Kita bangga dan bersyukur sekali jemaat-jemaat yang ada di tempat ini sudah dilakukan. Biarlah semakin hari semakin berkat Tuhan berlimpah-limpah untuk keluarga kita, untuk kita ditambahkan masing-masing supaya apa? Pelayanan kita semakin maju dan nama Tuhan ditinggikan di dalamnya. Karena itu persembahkanlah hidup kita. Beri diri untuk melayani Tuhan. Ada panggilan Tuhan yang khas melalui karunia rohani kita masing-masing untuk melayaninya. Kita bersyukur Bapak Ibu kalau kita menjadi bagian di dalam pelayanan Tuhan. Bukan karena kita lebih hebat dari orang lain, bukan karena lebih pintar dari orang lain, tapi kita bersyukur kalau Tuhan sudah pilih kita. Kita harus bersyukur. Kalau presiden aja pilih kita, bangga nggak Bapak Ibu? Bangga. Kita aja dipilih contohnya di sebuah organisasi. Oh, kamu ketuanya, atau kamu bendaharanya, atau kamu apanya? Bangga nggak kalau di sebuah organisasi? Bangga pasti. Apalagi ketika Tuhan pilih kita. Luar biasa pilihannya bagi setiap kita. Amin Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, hari ini itu aja yang bisa saya sampaikan untuk kita
Mari kita kembangkan kemurahan hati. Yang pertama tadi memberi sesuai dengan kemurahan hati. Yang kedua memberi sesuai dengan kemampuan kita. Yang berikutnya lagi memberikan hidup kita di dalam pelayanan kita. Puji nama Tuhan. Saya undang semuanya bangkit berdiri.